La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Artinya apa? Saudara, tidak boleh ada orang di luar Islam dipaksa untuk masuk Islam. Tidak boleh. Walaupun kita yakin agama kita yang benar, agama kita yang paling benar, agama kita yang suci, agama kita yang paling suci. Tapi tidak boleh kita paksakan kepada orang untuk memeluk agama kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita paksa. Tidak boleh kita ancam. Tidak boleh kita teror. Tidak boleh kita tipu. Tidak boleh kita jebak. Tidak boleh kita hipnotis supaya dia tunduk masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh. Apalagi dengan menggunakan cara-cara keji. Seperti apa? Contoh, anak-anak muda Muslim dengan sengaja membuntingi gadis-gadis non-Islam. Supaya apa? Nanti kalau sudah bunting supaya terpaksa kawin masuk Islam. Halo! Kenapa? Islam ini agama mulia. Islam ini agama suci. Islam ini agama agung. Islam ini agama yang paling tinggi di atas semua agama yang ada. Sehingga cara-cara kotor tidak boleh dilakukan untuk memaksa orang masuk ke dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya sama bapak sama ibu, kalau udah tahu begitu, bangga tidak jadi orang Islam? Bangga tidak jadi orang Islam? Jadi agama Islam ini mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Alhamdulillah. Kita mesti bangga jadi orang Islam, saudara. Nah, cuman kadang-kadang anak zaman sekarang banyak yang minder jadi orang Islam, Pak, Bu. Buktinya kita lihat, ada anak muda masih kecilnya dirawat oleh bapak ibunya. Waktu dilahirkan, diazankan, diikomatkan. Umur 7 hari diakekahkan, dibacain marhabanan, saudara. Datang kiai, datang habib, didoain macam-macam. Dikasih nama bagus, saudara. Abdurrahman, luar biasa. Begitu udah gede, dia malu pakai nama Abdurrahman, diganti jadi Robert. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ada anak-anak di kota-kota, saudara, bangga namanya Robert, saudara. Bapaknya kasih nama bagus, Syaki, bagus gak? Bagus, pakai dikasih nama Jeki. Syaki nama bagus, Jeki nama Ayu. Astagfirullahaladzim, itu namanya malu jadi orang Islam, minder ya saudara. Jadi kalau ada orang Islam malu ke masjid, malu pakai kain, malu pakai biji, dia minder jadi orang Islam, saudara. Nah, kita tunjukkan kita tidak boleh minder jadi orang Islam. Islam agama mulia, Islam agama agung, Islam agama suci. Katakan ini muslim. Saya orang Islam. Tidak boleh kita malu untuk menyatakan diri kita Islam. Insya Allah. Nah, karena itu sekali lagi, itulah yang perlu kita ketahui bagaimana aturan Islam mengatur hubungan kita dengan umat agama lain. Walaupun kita yakini agama kita yang paling benar, tapi kita nggak boleh kasih maki agama lain, saudara. Walaupun kita yakini agama kita yang paling benar, tapi kita nggak boleh paksa orang lain untuk masuk Islam, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan dalam urusan ibadah, nggak boleh kita ganggu umat agama lain ibadah. Nggak boleh terdekat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, menuntun nabinya yang tercinta bagaimana cara bersikap. Kita punya nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir pula, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya adalah saya. Subhanallah, inilah ajaran Islam. Maka itu Bapak Ibu, kalau bicara tentang perbedaan agama, ajaran Islam sudah jelas. Kita nggak boleh ganggu agama lain dalam beribadah, nggak boleh caci maki agama lain, nggak boleh musuhi agama lain, nggak boleh nangkep apalagi meneror mereka. Selama mereka tidak mengganggu Islam, saudara. Kalau mereka sudah mengganggu Islam, mereka coba-coba membantai umat Islam, saudara, sebagaimana terjadi di beberapa negeri, maka wajib untuk kita melakukan perlawanan li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala wa ibtigha'a mardhatih. Mudah-mudahan Allah selalu menyelamatkan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu? Bapak semua jelas insyaallah. Jadi agama Islam ini agama yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, soal
kita sangat menjunjung tinggi pluralitas, bukan pluralisme. Jangan dicampur aduk. Ada pluralitas, ada pluralisme. Yang tadi kita cerita itu selama mereka mau bekerja sama kita dalam kebaikan, itu disebut pluralitas. Lalu bagaimana kalau pluralisme? Pluralisme berbahaya, saudara. Pluralisme itu adalah suatu isme, suatu pemikiran, pemahaman yang meyakini semua agama sama, semua agama benar, semua agama pasti masuk surga, dan tidak boleh ada agama yang menganggap agamanya yang paling benar. Ini namanya pluralisme. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa di tahun 2005 bahwa pluralisme ajaran sesat menyesatkan, bukan bagian daripada ajaran Islam. Nah, jadi tolong dibedain, ada pluralitas, ada pluralisme. Kalau pluralitas kita marhaban, kita terima, dada kita lapar. Apalagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada kita diajarin untuk memusuhi agama lain, sudah. Nggak ada, kita hanya diajarkan bela diri. Pada saat ada agama lain mengobok-obok agama kita, sudah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Adapun pluralisme itu bukan ajaran kita, saudara. Itu dulu kalau kita buka sejarah Nabi, pluralisme itu ajarannya Abu Jahal. Lu dari mana Habib kok bisa bilang Abu Jahal? Bapak Ibu mesti ingat ceritanya. Tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan dakwah Nabi, tidak berhasil, akhirnya mereka ajak Nabi kompromi. Tokoh-tokoh kafir Quraisy datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad, sudahlah kita nggak usah ribut, kita kan satu keluarga, kita kan satu suku bangsa, kita damai saja. Lalu kata Nabi, damai bagaimana cara damainya? Nah begini deh, hari ini kita sama-sama menyembah Allah, besok lama-lama kita sembah berhala. Lusa sembah Allah lagi, hari berikutnya lagi sembah berhala, Allah SWT. Sehari sembah Allah, sehari sembah berhala, sehari lagi sembah Allah. Jadi kita nggak usah ribut. Ini namanya pluralisme, mencampur aduk agama. Bagaimana jawaban Nabi? Allah yang kasih jawaban. Allah nyatakan kepada Nabi, katakan wahai Nabi,